Hi everyone, how are you today? I really hope you guys have an amazing days. Always stay safe and stay healthy. Perkenalkan saya dari kelompok 4 dan kelompok 4 beranggotakan saya sendiri Agnes Kristi, Atsyen Handoko, Dewi Marcella, Hendra, dan Sherina. Jadi pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai dua mata kuliah gabungan, yaitu Manajemen Proyek dan Etika Bisnis dari usaha Tie Your Dye Shirt dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Untuk bab 1 yaitu pendahuluan, bisa dikatakan bahwa baju Tie Your Dye Shirt ini atau baju tie-dye merupakan baju yang sangat unik di kalangan masyarakat dan sedang booming-boomingnya pada saat ini, di mana teknik dari baju tie-dye ini dibuat dan diproduksi sedemikian rupa dengan cara baju tersebut diikat dengan karet dan diberi pewarna, maka akan mendapatkan ataupun menghasilkan motif-motif yang unik sesuai dengan keinginan dari konsumen tersebut. Dan untuk baju Tie Your Dye Shirt ini pertama kali dikenal di era tahun 1960-an, namun di tahun 2020 ini menjadi trending kembali setelah mengalami beberapa perkembangan ataupun ombre. Dan dari ke-8 bentuk produk tersebut nantinya akan dipadukan ke dalam berbagai bentuk pakaian, dari t-shirt ataupun kaos, dress, hoodie, pants ataupun celana dan lain sebagainya, sehingga secara keseluruhan produk usaha dari Tie Your Dye Shirt ini dapat nggak monoton di satu sisi aja, tapi dapat menarik dan bervariatif dari berbagai sisi. Dan dapat dikatakan bahwa tujuan usaha ini sangat ingin menjaga dan menciptakan kebersihan lingkungan dengan cara memanfaatkan pakaian tidak layak pakai menjadi produk yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan yang terakhir dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat setempat ataupun pelanggan akan bahayanya limbah apapun itu, limbah tekstil dan lain sebagainya, dan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan di sekitar kita. Baju Tie Your Dye Shirt ini diperkenalkan awal mula oleh kaum hypebeast, dan baju tie-dye ini merupakan jenis usaha yang bergerak di bidang pengelolaan baju bekas menjadi produk yang lebih menarik dan dapat berguna di kalangan masyarakat. Dan produk ini juga sangat layak dipakai. Bahan dasar dari produk ini merupakan pakaian ataupun baju biasa yang memiliki nilai fungsional yang tinggi. Dan proses usaha pada produk ini juga diawali dengan pengumpulan limbah tekstil sebagai bahan ataupun sumber usaha yang utama. Kemudian pakaian tersebut dipilah dan diolah sesuai dengan produk yang memiliki warna dan corak yang sangat bervariasi sesuai dengan keinginan oleh konsumen itu sendiri. Dan dari latar belakang dapat dikatakan bahwa desain yang bervariasi dan tentunya berbahan dasar pakaian atau dari limbah tekstil sebagai keunikan produknya, dan dari proses pengelolaannya ini, pakaian yang mau dibuang atau tidak mau dipakai dapat dijadikan baru kembali dan on trend sedemikian rupa sehingga dapat digunakan lagi seperti biasanya di kalangan masyarakat. Jadi walaupun barang yang seharusnya nggak dipakai jadi bisa diolah kembali dan bisa dipakai di kalangan masyarakat dan dapat berguna lagi. Dan untuk produk usaha ini sejauh yang dapat dikatakan terdapat 8 jenis bentuk produk yang ditawarkan, antara lain ada spiral, hard, crumple, ice dye, reverse, shibori, rainbow, dan deep dye ataupun ombre. Dan dari ke-8 bentuk produk tersebut nantinya akan dipadukan ke dalam berbagai bentuk pakaian, dari t-shirt ataupun kaos, dress, hoodie, pants ataupun celana dan lain sebagainya, sehingga secara keseluruhan produk usaha dari Tie Your Dye Shirt ini dapat nggak monoton di satu sisi aja, tapi dapat menarik dan bervariatif dari berbagai sisi. Dan dapat dikatakan bahwa tujuan usaha ini sangat ingin menjaga dan menciptakan kebersihan lingkungan dengan cara memanfaatkan pakaian tidak layak pakai menjadi produk yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan yang terakhir dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat setempat ataupun pelanggan akan bahayanya limbah apapun itu, limbah tekstil dan lain sebagainya, dan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan di sekitar kita. Halo semuanya, pada penjelasan ini saya akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu gambaran umum rencana usaha. Nah, pada poin ini yang pertama adalah gambaran usaha. Baju tie-dye atau disebut sebagai Tie Your Dye Shirt merupakan bisnis usaha sosial yang bergerak di bidang pengelolaan baju bekas menjadi produk yang lebih menarik dan layak untuk dipakai. Berbahan dasar pakaian atau baju biasa yang memiliki nilai guna tinggi sekaligus fungsional.
Proses usaha ini diawali dengan pengumpulan limbah tekstil sebagai bahan atau sumber daya usaha yang utama. Kemudian pakaian dipilih dan dikelola menjadi produk yang bervariasi warna dan coraknya, serta dapat disesuaikan dengan kemauan produsen ataupun konsumen. Setelah itu, produk siap dijual secara melalui Instagram, Facebook, dan Tokopedia ataupun Shopee. Lalu, pada poin kedua yaitu deskripsi produk usaha. Produk spesifik yang ditawarkan oleh usaha Tayo Daiset melalui beberapa variasi pakaian ini terdiri dari atas 8 tahapan teknik dengan masing-masing penjelasan sebagai berikut. Nah, di sini saya menjelaskan tentang 4 poin saja. Nah, nanti sisanya 4 poin akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Aswin. Yang pertama adalah spiral. Merupakan salah satu teknik usaha baju tie-dye yang pada umumnya menggunakan bahan utama dari limbah tekstil yaitu pakaian. Dalam proses pembuatannya, teknik ini mengutamakan ketangkasan dalam memutar kain yang menghasilkan pusaran atau spiral. Beberapa contoh desain teknik spiral dari Tayo Daiset yaitu sebagai berikut. Yaitu yang kedua, heart atau disebut hati. Merupakan teknik usaha baju Tayo Daiset yang pada umumnya menggunakan bahan baku utama dari limbah tekstil yaitu pakaian. Dalam proses pembuatannya, pakaian dilipat menjadi 2 bagian dan setelahnya gambar garis berbentuk hati menggunakan spidol yang bisa dicuci. Kemudian melipat kembali pakaian sehingga ketat di sepanjang garis spidol. Menggunakan karet gelang untuk mengikat kain di sekitar garis spidol dan melipat kaos lainnya dengan karet gelang tambahan. Setelahnya, teknik perwarnaan sama dengan teknik yang biasa dilakukan. Dengan demikian, dapat menghasilkan heart pada pakaian. Beberapa contoh desain teknik heart yaitu Tayo Daiset yaitu sebagai berikut. Lalu, yang ketiga adalah crumple. Dalam proses pembuatannya, teknik ini tidak membutuhkan banyak persediaan, di mana merupakan salah satu teknik termudah yang dapat diterapkan menggunakan persediaan ekstra ketika menyelesaikan usaha baju tie-dye ini. Lalu yang keempat adalah ice dye. Dalam proses pembuatannya, teknik ini menempatkan es batu di atas kain, lalu menaburkan bubuk pewarna di atas es tersebut, kemudian membiarkan proses pelemburan menentukan bagaimana pewarna terpecah ataupun mengurai. Dengan ini dapat memberikan keunikan dari setiap hasilnya. Selanjutnya yang kelima itu ada reverse, merupakan teknik usaha baju tie-dye yang pada umumnya menggunakan bahan utama dari limbah tekstil yaitu pakaian. Dalam proses pembuatannya, teknik ini menjepit sudut bawah kain dan kain ditarik sampai berbentuk seperti tabung. Lalu, ikat seluruh bagian kain memakai karet gelang dengan jarak sekitar 1 inci. Kemudian, oleskan kain menggunakan pemutih yang sudah bercampur dengan air di dalam botol. Membiarkan kain mengering di tempat yang teduh dan setelah kering, segera potong karet gelang, dibilas dan dicuci hingga kain bersih. Lalu biarkan melembab. Setelahnya, aplikasikan warna dengan cara yang sama seperti biasa pada bagian yang diputihkan. Selanjutnya yang keenam itu ada shibori, merupakan teknik usaha baju tie-dye yang pada umumnya menggunakan bahan utama dari limbah tekstil yaitu pakaian. Dalam proses pembuatannya, teknik ini merupakan teknik pewarnaan kain yang berasal dari Jepang dengan menggunakan lipatan kain yang rumit. Teknik ini dapat menghasilkan motif yang unik dan detail. 2 motif diantaranya yang paling unik yaitu bernama arasi menyerupai ombak atau badai di lautan, dan itajime menghasilkan motif geometris yang khas. Pada abad ke-8 dulu, teknik ini umumnya menggunakan warna indigo atau biru yang dihasilkan dari tanaman perdu. Selanjutnya yang ketujuh itu ada rainbow, merupakan teknik usaha baju tie-dye yang pada umumnya menggunakan bahan utama dari limbah tekstil yaitu pakaian. Dalam proses pembuatannya, teknik ini merupakan salah satu teknik termudah serta memberikan hasil yang cerah dan berani dengan menggunakan teknik yang sama pada umumnya. Yang ke-8 itu ada deep dye atau ombre, merupakan teknik usaha baju tie-dye yang pada umumnya menggunakan bahan utama dari limbah tekstil yaitu pakaian. Dalam proses pembuatannya, teknik ini hanya melipatkan proses penyelupan saja tanpa pelipatan atau pengikatan. Warna yang didapatkan dari pencelupan sebagian kain dan memberikan pewarna merambat naik ke bagian kain yang tidak dicelup, dan dapat menggunakan lebih dari satu warna sisi yang berbeda secara bergantian.
Selanjutnya 2.3 itu ada omset usaha. Dikarenakan usaha TID ini masih dalam tahap perencanaan, sehingga untuk omset dari usaha tersebut masih belum ada. Apabila kedepannya usaha ini telah dijalankan, maka omset usaha akan disusun oleh pemilik usaha dalam bentuk laporan keuangan. Lalu 2.4 itu ada penerapan konsep etika bisnis usaha. Etika bisnis merupakan sebuah aturan tidak tertera secara langsung dalam berbisnis dan tidak diatur oleh hukum, akan tetapi menjadi sebuah penilaian bagi perusahaan dalam menjalankan usaha yang menggambarkan pengelolaan perusahaan yang mengacu pada kebenaran dan kejujuran. Konsep etika bisnis yang diterapkan oleh Theodore Deucet ini berdasarkan dari 5 prinsip etika bisnis menurut Sonny Keraf tahun 1998 yang terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama itu ada prinsip ekonomi. Prinsip otonomi adalah sikap seseorang yang menunjukkan kemandirian dan tanggung jawab dalam melakukan sebuah tindakan maupun keputusan dan tidak terganggu oleh tekanan maupun pendapat orang lain. Yang kedua itu ada prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran memberikan pengertian bahwa apa yang dipikirkan dengan apa yang diperkatakan harus sama, begitu juga dengan hasil yang dikerjakan. Prinsip ini menjadi sebuah inisiatif dan komitmen bagi perusahaan. Yang ketiga itu ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan adalah sikap untuk memperlakukan semua pihak secara adil tanpa membeda-bedakan latar belakang, kedudukan ekonomi maupun aspek-aspek lainnya. Yang keempat ada prinsip saling menguntungkan. Prinsip ini menerapkan sikap bahwa dalam berbisnis harus menghasilkan yang saling mendapatkan keuntungan. Artinya kita harus memastikan dalam berbisnis bukan hanya kita yang mendapatkan keuntungan, tetapi harus memastikan yang kita lakukan dapat menguntungkan semua pihak yang terlibat. Yang kelima ada prinsip integrasi moral. Adalah sikap dalam melakukan tindakan dan keputusan tidak akan merugikan pihak lain. Prinsip ini menjelaskan dalam melakukan tindakan kita harus menghormati harkat dan martabat setiap orang. Dan yang berikutnya adalah kapasitas sumber daya manusia sekarang. Dari bagian struktur di atas, job description masing-masing bagiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah CEO atau pemilik usaha, dengan tugas memimpin usaha, mengatur berjalannya usaha, mengontrol dan mengawasi kegiatan usaha, mengkoordinasi seluruh kegiatan usaha. Dan yang kedua adalah marketing, dengan tugasnya melakukan penjualan baju tie-dye, merencanakan distribusi, melayani pelanggan dengan baik dan menentukan harga. Yang ketiga adalah keuangan, yaitu dengan mengelola keluar masuknya keuangan usaha, merencanakan, mengkoordinasi dan mengontrol arus kas usaha atau cash flow, terutama pengelolaan piutang dan utang, sehingga hal ini dapat memastikan ketersediaan dana untuk operasional usaha dan kondisi keuangan dapat tetap stabil. Yang keempat adalah operasional, terbagi menjadi 2, desain, yaitu merancang desain produk, merancang desain pemasaran usaha, merancang branding secara keseluruhan dan secara spesifik. Terus yang kedua adalah produksi, dengan menyediakan alat dan bahan kegiatan produksi usaha, menghasilkan barang atau jasa, memperluas lapangan usaha, dan dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Di bab 3 ini, saya akan menjelaskan tentang analisis dan pembahasan. Yang pertama adalah Human Plan Resource Management. Dalam menjalankan usaha bisnis, diperlukannya pimpinan serta anggota yang berkompeten demi dalam membantu mencapai tujuan, sehingga diperlukannya skill dan juga orang-orang yang memiliki kemampuan dalam mencapai tujuan tersebut. Setelah menemukan orang-orang dan menempatkannya pada bidang yang sesuai dengan kemampuannya, maka dapat diketahui struktur organisasi perusahaan tie-dye yang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah CEO. Di bawahnya ada manajer keuangan, manajer operasional, dan manajer pemasaran. Di bawah manajer operasional ada desain dan produksi yang masing-masingnya memiliki divisi. Berikutnya adalah strategi pencarian tenaga kerja. Tindakan ini merupakan rencana yang dilakukan perusahaan pada masa yang akan datang untuk memperkirakan perubahan tenaga kerja yang dapat terjadi dan strategi untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualifikasi dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Adapun tindakan-tindakan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama dengan membuka lowongan kerja terhadap divisi yang diperlukan baik secara offline maupun online dengan mencantumkan kriteria dan deskripsi pekerjaan jabatan. Yang kedua adalah interview. Tindakan ini sangat penting untuk perusahaan karena dapat memperoleh informasi-informasi yang lebih banyak dari pelamar kerja. Dan yang ketiga adalah tes psikologi. Yang keempat adalah pelatihan. Melakukan sistem pelatihan bagi karyawan baru agar mempercepat karyawan baru untuk menyesuaikan pekerjaannya dan lingkungan kerja perusahaan. Dan yang terakhir adalah analisis SWOT.
Manajemen resiko yang akan dilaksanakan oleh usaha Tayyor-Dysart meliputi beberapa analisis SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunities, Threat, dan beberapa strategi berupa SO, WO, ST, dan WT. Dan yang berikutnya adalah identifikasi resiko usaha. Pada saat menjalankan usaha TADA ini, maka temukanlah beberapa resiko bisnis yang dapat terjadi pada usaha ini, yaitu yang pertama adalah usaha TADA adalah sebuah bisnis yang berjangka pendek karena tren yang terjadi hanyalah sementara. Yang kedua adalah pola yang dibuat hanya satu, sehingga jika ada pelanggan yang hendak meminta desain yang sama, maka tidak memungkinkan untuk dapat dibuat sedemikian rupa. Yang ketiga adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang tren tie-dye yang ada di masyarakat. Dan yang keempat adalah desain yang terlalu sederhana dan kurang menarik. Dan terakhir, usaha yang baru saja dirintis sehingga brand usaha masih belum dikenal masyarakat. Poin pertama yang akan kita bahas dari bab 4 ini adalah jadwal kegiatan usaha. Adapun jadwal kegiatan usaha Tayyor-Dysart dari awal perencanaan hingga tahap akhir memakan kurun waktu selama 9 bulan dengan prosedur berupa tabel berikut ini. Poin kedua yang akan dibahas dari bab 4 ini adalah manajemen biaya proyek, di mana selama melakukan kegiatan usaha, perusahaan Tayyor-Dysart memerlukan anggaran dana untuk mengoperasikannya. Adapun anggaran-anggaran biaya perusahaan Tayyor-Dysart selama 9 bulan adalah sebagai berikut. Dan poin ketiga yang akan kita bahas adalah pengadaan proyek usaha. Pengadaan proyek usaha Tayyor-Dysart mengacu pada perolehan bahan baku dan produk yang nantinya akan dijualkan oleh perusahaan kepada konsumen. Untuk manajemen pengadaan proyek mencakup 3 proses utama menurut Wright, diantaranya yaitu yang pertama adalah plan procurement, di mana langkah pertama adalah manajemen pengadaan proyek yang sukses dalam membuat rencana terdiri dari seperti apa saja bahan dan layanan yang diperlukan untuk proyek tersebut, apa yang disediakan oleh perusahaan dan apa yang harus dibeli di tempat lain, apa persyaratan kontrak untuk pembelian di luar, dan masih banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Selama tahap perencanaan, penting juga untuk menentukan bagaimana perubahan akan ditangani setelah kontrak diberikan. Apa yang terjadi jika pemasok memberitahu bahwa mereka tidak dapat lagi mengirimkan tepat waktu, atau ketika telah menemukan bahwa sebenarnya membutuhkan kabel 200 kaki bukan hanya 150 kaki. Keluaran utama dari proses ini adalah rencana pengelolaan pengadaan tertulis yang merupakan anak perusahaan dari rencana pengelolaan proyek usaha. Dalam tahap pertama ini, Tayyor-Dysart mempersiapkan segala kebutuhan seperti baju, cat, karet, wadah, dan segala peralatan atau perlengkapan untuk memproduksi. Dan pemantauan juga selalu dilakukan ketika bahan sudah mau habis atau kosong, dan hal ini bersifat bebas atau tidak memiliki jadwal yang tetap. Tahap kedua adalah conduct procurement. Ini adalah tahap pelaksanaan manajemen pengadaan proyek. Jadi saat RFP dilepaskan, tawaran dikumpulkan, dan pemilihan dibuat. Setiap negosiasi vendor akan terjadi selama fase ini, dan kemudian kontrak yang disepakati akan ditandatangani. Melakukan pengadaan juga mencakup penerimaan aktual dan pembayaran barang dan jasa. Proses pengendalian atau administrasi pengadaan difokuskan pada pemantauan dan pengendalian pengadaan proyek untuk memastikan semua persyaratan terpenuhi. 2 langkah kunci yang termasuk dalam proses ini adalah status atau kemajuan update dari vendor dan pemeriksaan kualitas produk atau layanan yang dikirimkan. Pemantauan jadwal dan biaya untuk pengadaan juga merupakan bagian dari proses ini, jadi setiap perubahan dan dampaknya terhadap keseluruhan jadwal dan anggaran proyek dipantau di sini. Penting untuk dipertimbangkan bahwa jika sebuah materi akan terlambat 2 minggu, bagaimana pengaruhnya terhadap sisa jadwal proyek. Tahap ketiga adalah administer procurement, di mana untuk tahap ini terdiri dari 2 proses. Yang pertama adalah proses perencanaan. Sebagai manajer proyek tidak bisa membuat rencana secara terpisah. Ini kemungkinan akan dilakukan dengan masukan dari seluruh tim proyek perusahaan, termasuk tim pengadaan, tim hukum, dan alih materi pelajaran terkait lainnya di dalam perusahaan. Ini mungkin termasuk seperti penaksir keuangan, penjadwalan, desain atau teknik operasi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah mengontrol pengadaan, yaitu manajer proyek biasanya tidak melakukan pengadaan, namun manajer tetap bertanggung jawab untuk memastikan
dilakukan dengan benar. Ini berarti perlu mengetahui status pengadaan. Jika ada sesuatu yang terlambat, perlu diketahui bagaimana hal itu berdampak pada sisa jadwal proyek dan menguranginya dengan tepat. Poin keempat dari bab 4 ini adalah identifikasi stakeholder usaha dan dampaknya. Jadi beberapa pihak yang menjadi pemangku kepentingan atau stakeholder dari usaha Tayo Dessert serta bagaimana dampaknya terhadap perusahaan ini terdiri dari yang pertama adalah pemilik usaha, kedua karyawan usaha, ketiga pesaing usaha, keempat pelanggan usaha, dan yang terakhir adalah mitra usaha. Sekian presentasi dari kelompok kami, maaf bila ada salah kata. Thank you.